Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Anak-anakku kelas 6 yang hebat? Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 ini, ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari SPDP KD 3.2 dan 4.2. Kita akan belajar tentang tangga nada. Ya, kita memahami. Tangga nada pada lagu Aku Cinta Lingkungan yang lagunya telah kita pelajari kemarin adalah tangga nada diatonis mayor dengan nada dasar C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Ayo kita ingat kembali tentang tangga nada mayor, terutama yang berkaitan dengan pokok nada. Interval selalu dibatasi oleh 2 nada. Nada pertama disebut dengan pangkal, nada kedua disebut dengan selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Yang pertama, dari Do ke Do adalah langkah ke-1 yang disebut prim. Dari Do ke Re adalah langkah kedua yang disebut dengan sekonde. Dari Do ke Mi adalah langkah ketiga disebut dengan terts. Dari Do ke Fa adalah langkah keempat yang disebut kuat. Dari Do ke Sol adalah langkah kelima disebut quint. Dari Do ke La adalah langkah ke-6 yang disebut seks. Dari Do ke Si adalah langkah ke-7 disebut dengan setting. Dan dari Do ke Do tinggi adalah langkah ke-8 yang disebut oktav. Kegiatan 1. Ayo menyanyikan lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan beserta notnya dengan benar. Saya yakin kalian sudah mempelajarinya pada hari-hari kemarin. Nah, setelah kita mempelajari tentang tangga nada, sebagai evaluasi, ayo kita mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat. Jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya disebut dengan interval. 2. Jangka atau langkah nada mempunyai nama tertentu yang disebut dengan nama pangkat. 3. Interval selalu dibatasi oleh 2 nada. 4. Dari nada C ke F adalah langkah keempat yang disebut dengan quarts. 5. Tuliskan jarak interval tangga nada diatonis mayor. Intervalnya adalah 1
1,5, 1, 1, 1,5. Muatan yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Ayo kita membaca sebuah teks yang berjudul Pesona Pantai Gemah. Nah, sebelum kalian membaca, coba baca judulnya saja dan tentukan 2 kata kunci dari judul tersebut. Setelah kalian menentukan 2 kata kunci, maka tentukan juga perkiraan informasi dari teks tersebut berdasarkan kata kunci yang telah kalian tentukan. Nah, setelah itu, ayo kita baca bersama-sama Pesona Pantai Gemah. Gemah merupakan nama pantai yang berlokasi di Soireng, Keboireng, Besuki, Tulungagung, Jawa Timur. Sebuah pantai meriah yang hampir selalu dipadati pengunjung. Tidak hanya karena lokasinya yang berada di tepi jalur lintas selatan (JLS), pantai ini senantiasa diminati karena banyaknya wahana yang menyertainya. Perihal keindahannya, pantai yang menghadap ke timur ini menawarkan hamparan pasir luas dan panjang. Pasir kecoklatan itu terhampar berhias jajaran pohon cemara yang teduh. Sementara itu, di ujung utara dan selatan, terjanya batu-batu dan tebing-tebing karang melengkapi keesotisan alam pantainya. Meski umumnya pantai selatan dikenal memiliki ombak yang besar, Gemah merupakan pantai teluk, sehingga ombaknya cukup tenang. Lautnya yang biru mengalunkan gelombang airnya penuh persahabatan. Riak-riak ombak menjadi salam khas yang senantiasa mesra menyapa. Suasananya nyaman dan menyenangkan. Tidak hanya itu, sebagai pantai teluk, perbukitan hijau membentengi dan turut menyempurnakan pemandangannya. Dulunya, Pantai Gemah termasuk pantai tersembunyi di Tulungagung. Namun, setelah JLS dibangun dan resmi beroperasi, pesona Gemah pun terlihat dan kini seolah menjadi pantai sejuta umat. Kegiatan 2. Ayo menentukan kata kunci pada judul teks tersebut. Tuliskan kata kunci tersebut dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang telah kamu temukan. Tadi kalian sudah menemukan kata kunci dari judul Pesona Pantai Gemah. Kata kunci yang pertama adalah Gemah. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah letak Pantai Gemah. Kata kunci yang kedua adalah pesona. Pesona itu merupakan keindahan. Perkiraan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci adalah bagaimana keindahan Pantai Gemah yang mempesona itu. Nah, setelah kalian menentukan perkiraan informasi dan membaca informasinya tadi tentang pesona Pantai Gemah, bagaimana kesimpulan kalian? Samakah informasi yang kamu perkirakan dengan informasi yang kamu temukan dalam bacaan? Ternyata sama. Kata kunci yang pertama tentang Pantai Gemah, di situ disebutkan juga di mana letak Pantai Gemah. Kata kunci yang kedua tentang pesona, yaitu keindahan Pantai Gemah, di situ dalam teks juga diuraikan bagaimana
keindahan Pantai Gemah itu sehingga banyak digandrungi oleh para wisatawan. Nah, setelah kalian mempelajari tentang kata kunci, memperkirakan informasi, ayo kita evaluasi dengan ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat. Sebelum membaca buku, kita bisa mengetahui perkiraan informasi dalam buku itu melalui kata kunci. Ya, jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Alen-alen adalah makanan ringan khas Trenggalek. Alen-alen terbuat dari tepung tapioka yang dibuat seperti cincin kemudian digoreng. Alen-alen memiliki ciri khas berwarna kuning dan tak ada warna lain. Rasa alen-alen adalah gurih dan renyah. Sangat cocok dipakai sebagai oleh-oleh. Alen-alen sangat mudah ditemukan di Trenggalek. Di toko oleh-oleh yang ada di Trenggalek, pasti bisa ditemukan alen-alen. Nah, judul yang cocok untuk paragraf tersebut adalah, judul yang cocok kira-kira adalah alen-alen. Nomor 3. Arti kata tapioka pada teks tersebut adalah tepung ketela. Nomor 4, Ani meminjam buku yang berjudul Perubahan Tingkah Laku pada Masa Pubertas di Perpustakaan. Dari judul tersebut, kata kuncinya yang tepat adalah, kata kunci pada judul buku tersebut adalah tingkah laku dan pubertas. 5. Tuliskan 3 perkiraan informasi yang ada dalam buku tersebut. Nah, perkiraan informasinya adalah umur pubertas, 2, ciri-ciri pubertas, dan yang ketiga adalah perubahan tingkah laku pubertas. Muatan yang ketiga adalah muatan IPA. Ayo memahami, masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Dilihat dari fisiknya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Di masa pubertas, kita harus mulai terbiasa menjaga kebersihan diri kita sendiri. Di antaranya dengan cara memakai celana dalam yang terbuat dari bahan katun, yaitu yang mudah menyerap keringat, mengganti CD minimal sehari 2 kali, tidak memakai CD yang terlalu ketat. Bagi anak perempuan, setelah buang air kecil atau besar, membersihkan alat kelamin dari arah depan ke belakang, agar kuman tidak masuk dalam organ reproduksi. Bagi anak laki-laki, dianjurkan dihitan untuk menghindari penyakit. Kegiatan 3. Ayo menuliskan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan pada kolom berikut. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki adalah, ciri primernya adalah mimpi basah. Ini dikarenakan sudah diproduksinya sperma. Ciri yang kedua adalah dada menjadi bidang. Tumbuh
jakun di leher, tumbuh kumis dan jenggot, dan tumbuh rambut-rambut halus pada ketiak dan kemaluan. Ciri-ciri pubertas anak perempuan, ciri primernya adalah menstruasi. Menstruasi ini diakibatkan sudah diproduksinya sel telur. Dan sel telur yang tidak dibuahi akan keluar sebagai menstruasi. Ciri sekundernya adalah buah dada membesar atau payudara membesar. Suara menjadi melengking tinggi, pinggul membesar. Tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan di kemaluan. Nah, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri pubertas, ayo sebagai evaluasi kita jawab pertanyaan-pertanyaan pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi pada usia antara 10 sampai 15 tahun. Jawaban yang betul adalah A. 2. Masa pubertas terjadi lebih dulu pada anak perempuan. Jadi anak perempuan lebih dulu daripada anak laki-laki. 3. Pubertas pada anak laki-laki ditandai dengan mulai diproduksinya sperma. 4. Pubertas pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya sel telur yang tidak dibuahi bersama dinding-dinding rahim yang terkelupas. Nah, mudah kan? Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.